شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana بشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه البرة الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك دستوركم يا أهل النوبة دستوركم يا أهل الهل والعقد أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhussu bidzikir Rama Kiai Haji Qalyubi Dahlan, yang semoga Allah berikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan juga para kiai yang hadir di malam hari ini, para pejuang, para hawari Majlis Asy-Syifa, dan sedaya para pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan Allah kabulkan segala hajat kaula panjenengan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur para hadirin hadirat di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa duduk di majlis maulid. Sebuah majlis yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang maulid yang tadi kaula panjenengan baca, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih ampuh untuk memangkas, menghilangkan kesumpekan, kegundahan kaula panjenengan melebihi ampuhnya duduk di majlis maulid. Karena semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti akan bawa kebahagiaan para hadirin. Jika kita ingin diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga nanti di akhirat, maka dekati Nabi Muhammad yang sering membaca, mendengar daripada kisah-kisahnya Nabi Muhammad, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ke dalam hati kita cinta kepada beliau, yang itu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dikatakan di dalam syair yang lain oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bagaimana bisa umatnya Nabi Muhammad
mereka memiliki kesumpekan yang berkepanjangan. Bagaimana bisa, kata beliau, kaulah panjenengan niki kok sering sumpek. Wa nama'i khairu khalqillahi jaddil hasan, padahal umatnya Nabi ini punya Nabi Muhammad yang kalau kita faham, kalau kita mengerti para hadirin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad untuk umat ini kecuali untuk menjadikan kunci datangnya kebahagiaan bagi umat tersebut. Oleh karena itu para hadirin, mereka para sahabat terdahulu itu hiburan mereka adalah melihat Nabi Muhammad. Sehingga Imam At-Tibai di dalam maulidnya beliau juga mengatakan, man ra'a wajhaka yas'ad, man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal. Man ra'a wajhaka yas'ad, yang melihat wajahmu wahai Muhammad pasti bahagia, yang mengenalmu pasti bahagia. Ya karimal walidaini, wahai manusia yang sangat baik dan berkasih sayang, berderma kepada mereka orang-orang yang dicintai, termasuk kedua orang tuanya. Sehingga tidak ada satupun orang yang mengaitkan dirinya dengan Nabi Muhammad kecuali pasti Allah akan berikan kebahagiaan. Oleh karena itu rugi kalau panjenengan Bapak Ibu ketika datang bulan Rabiul Awal ternyata kita masih belum bisa mencintai Nabi Muhammad. Rugi jika kita masuk bulan Rabiul Awal ternyata kita masih malas duduk di majelis maulid semacam ini. Yang untung kita, bukan Nabi yang untung. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau putra daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, min alamati ahli sunnah kasratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya orang yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah itu mereka pasti gemar bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ayo jangan jadi orang yang bisanya hanya mengaku, kula niki aswaja tulen. Nah, biasanya kan ngaten nggih. Saya ini ahlu sunnah wal jamaah. Kula niki remen tahlilan, remen ziarah kubur, remen sholawatan, tapi ra tau teko. Nah, nggih. Mek ngaku tok, nggih. Kalau ada orang mengatakan oh tahlilan bid'ah, wah kita paling heboh sendiri, nggih mboten. Tapi ternyata kenyataannya diundang tahlil tidak pernah datang. Kalau ada orang mengatakan maulid Nabi bid'ah, wah kita marah. Tapi kenyataannya kita pun juga tidak pernah datang maulid Nabi. Oleh karena itu para hadirin, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ali bin Muhammad Al-Habsyi, duduk di majelis maulid ini tempat yang paling tepat untuk kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang hanya sekedar kita hadir, yang mungkin di saat kita hadir itu dalam keadaan sumpek, dan di majelis maulid kita tidak minta daripada hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab kehadiran kaulah panjenengan otomatis kita tidak akan pulang dari majelis maulid ini kecuali masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak mereka orang-orang terdahulu para hadirin yang kalau punya hajat mereka hadir majelis maulid. Yang kalau mereka punya masalah-masalah yang tidak kunjung datang solusinya, mereka mengadakan acara maulid. Karena hakikatnya siapapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti akan menjadi orang yang terbaik, akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal yang berkaitan dengan Nabi akan menjadi indah para hadirin. Kalau kita kepingin dipandang indah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagai seorang hamba yang soleh, maka coba dekati Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad niku Bapak Ibu hiburan kaulah panjenengan. Sebagaimana sahabat itu pernah satu hari ada seorang sahabat ketika malam bulan purnama, dia duduk di tengah gurun pasir Bapak Ibu. Dia melihat ke atas langit, memandang daripada bercahayanya bulan purnama.
Jadi hiburan para sahabat riyen niku nggih di antaranya yang paling mereka demen niku nggih lihat Nabi Muhammad. Kumpul sama Nabi Muhammad. Kalau tidak kumpul sehari saja mereka itu sudah gelisah para hadirin. Sama, sekarang pun juga seperti itu. Bisa kita melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kita sakit merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat. Kalau sahabat tidak melihat Nabi satu hari saja mereka gelisah, itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak salawat kepada Nabi Muhammad sehari saja hati kita gelisah. Tidak hadir majelis maulid satu hari saja hati kita gelisah. Itu tanda kalau di hati kita ada cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka para sahabat itu para hadirin, kalau mereka gundah, mereka susah, mereka kepingin ketemu dengan Nabi Muhammad, maka selesai kesusahannya. Al-Habib Ali juga mengatakan di dalam syairnya, "Maridtu fakana dzikru bur'an li illati." Kata beliau, aku sakit. Di saat aku sakit, obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diriku ini adalah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, kalau kita sakit, perbanyak baca salawat. Allah akan berikan kesembuhan dengan berkahnya salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari para hadirin, di satu daerah di luar Indonesia, ada yang mengatakan itu di Lebanon atau di negara-negara muslim lain, datang hari 12 Rabiul Awal, yang mereka umat Islam di negara tersebut berkumpul di dalam satu tempat untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Semuanya berkumpul, mereka mengundang para ulama, mereka berkumpul dari semua kalangan, bahkan di antara mereka ada dari kalangan aparat para hadirin, tentara lah istilah yang Indonesia niku, yang ikut memeriahkan. Ketika di tengah-tengah acara mereka sudah membuat satu program, nanti akan ditembakkan senapan ke arah langit untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi para tentaranya, pasukan-pasukan itu menyambut berbahagia atas kelahiran Nabi, mereka menembakkan senapan ke atas langit. Ya ibarat lah, biasanya teng Indonesia niki nggih napa mercon ngoten nggih. Nah niki senapan ditembakkan ke atas langit secara serentak. Dan di saat itu para hadirin, banyak orang yang melihat, termasuk ada beberapa anak kecil yang juga ikut melihat daripada perayaan tersebut. Dan ada satu anak kecil para hadirin yang dia ternyata bukan seorang muslim. Anak kecil ini anaknya Nasrani, yang dia ikut menonton perayaan Maulid Nabi, dan dia ingin menunggu-nunggu daripada ditembakkannya senapan ke atas langit. Dan ternyata qadarullah, ada satu senapan yang terjatuh dan kemudian menembak daripada anak kecil yang Nasrani ini. Sampai akhirnya anak kecil itu tidak sadarkan diri karena tertembak para hadirin. Dibawa lari ke rumah sakit, dikabarkan kepada orang tuanya bahwasanya anaknya telah tertembak di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tuanya pun segera datang ke rumah sakit dan tanya kepada dokter, "Dok, bagaimana keadaan anak saya?" Dokter mengatakan, "Anak bapak ibu mboten saged diselamatkan." Akhirnya si ibu itu melihat anaknya wafat, meninggal, para hadirin, ibu itu teriak histeris. Dan juga di antara yang diteriakkan oleh ibu itu, dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, di mana engkau? Coba lihat ini, umatmu merayakan hari kelahiranmu, kemudian menembakkan senapan ke atas langit dan ternyata menyasar kepada anakku hingga anakku tewas. Mana engkau wahai Muhammad? Tanggung jawablah kamu." Dan subhanallah, setelah ibu itu teriak, bapak ibu, anaknya langsung berteriak dalam kamar dan mengatakan, "Ibu, tutup pintunya, ibu, tutup pintunya." Yang artinya anak itu hidup kembali. Dan mengatakan, "Ibu, tutup pintu kamar rumah sakitnya, tutup, segera tutup." Kemudian si ibu pun tanya, "Kenapa harus tutup anakku? Kenapa pintunya harus ditutup?"
Jangan biarkan dia keluar, Ibu. Aku melihat orang yang dirayakan oleh sekian juta manusia tadi, orang itu hadir di sini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memohon kepada Tuhannya agar aku diberikan keselamatan di dunia ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan anak kecil itu sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad, seorang nabi yang permintaannya tidak akan pernah tertolak oleh hal ini. Seorang nabi yang kalau sudah berdoa tidak akan pernah ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ahlu sunnah wal jamaah diajarkan untuk bertawasul kepada Nabi. Bahkan termasuk daripada amaliyah para ulama ahli sunnati wal jamaah, ketika mereka mendapati mahalul qiyam, mereka menghadirkan kalimat-kalimat indah dalam hatinya, seraya mereka berkata, ya Rasulullah irfa' hajatina indallah, ya Rasulullah sampaikan hajat kami kepada Allah. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka yakin kalau sudah Nabi yang minta kepada Allah, tidak mungkin tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabahi para hadirin. Oleh karena itu, kalau kita sudah sadar makna ini, kenapa kita masih malas mendekat kepada Nabi kita Muhammad? Kenapa kita masih mikir untuk hadir majelis maulid? Atau kenapa kita masih berfikir banyak panjang untuk mengadakan majelis maulid? Wahai anda, wahai umatnya Nabi Muhammad, wahai pengurus daripada masjid-masjid, musala-musala, kenapa anda masih berfikir untuk mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW? Jika niat kaulah panjenengan tulus, Allah yang akan berikan jalannya. Beberapa hari ini kita sering mengisahkan para hadirin kisah seorang pemuda, ya, yang dia itu kesehariannya sering berbuat kemaksiatan. Kalau istilah tiang Nganjuk niku preman. Tapi preman ini para hadirin, walaupun dia tiap malam bermaksiat, berjudi, mungkin bermain daripada hal-hal yang haram, sampai bahkan dia dibenci oleh masyarakat sekitarnya, tapi dia punya satu hal yang positif. Apa itu? Ketika mau memasuki bulan Rabiul Awal, ini preman Bapak Ibu mencuci semua pakaiannya, dibersihkan semua pakaiannya, menyambut bulan Rabiul Awal. Kemudian masuk bulan Rabiul Awal, preman ini menggunakan pakaian-pakaian yang sudah dia bersihkan dan dia rapikan, kemudian tiap hari dia menggunakan minyak wangi. Sampai datang satu hari di dalam bulan Rabiul Awal, yang preman ini tiap tahun mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kadang saya kalau membaca maulid, baca kisah ini malu para hadirin. Kalau panjenengan niki sanes preman, kira ngoten, ahli majelis. Lek setiap malam Sabtu Wage nggih alhamdulillah rutin istiqomah. Nggih ora tahu mabuk, ndak pernah berjudi, tapi dalam hal mengagungkan Nabi Muhammad kita kalah sama preman ini. Seorang preman, orang yang tiap hari maksiat, kalau sudah datang bulan maulid, dia memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dia adakan acara maulid di rumahnya, Bapak Ibu. Yang namanya preman, tidak bisa baca maulid. Preman boten sakit ngaji, boten hafal alif ba ta. Akhirnya apa? Preman ini karena tidak bisa baca maulid, dia ngundang para munsidun. Munsidun itu vokal tim hadroh dan para ulama untuk berkumpul membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Acara selesai dihidangkan makanan oleh preman itu. Tiap tahun dia lakukan hal itu, para hadirin. Tiap tahun. Loh niki preman loh. Preman berani mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kita yang terkadang dikasih sama Allah rezeki lebih masih mikir mau bikin maulid. Kalau bikin maulid di rumah kami Habib tidak cukup, rumah kami kecil, bikin maulid di masjid. Ajak para pengurus masjid, apalagi jika anda pengurus masjid, pengurus musola. Aib mereka yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengurus masjid, mengurus musola, tapi kalau datang bulan maulid,
mereka tidak merayakannya. Bukankah antum semuanya ahlu sunnah wal jamaah yang memiliki ciri khas memuliakan Nabi Muhammad ketika datang bulan Rabiul Awal? Mana semua ciri-ciri itu? Nah, sehingga para hadirin jangan pernah khawatir. Kalau anda ikhlas lillahi ta'ala ingin mengadakan acara maulid Nabi Muhammad, pasti Allah akan cukupi. Contoh itu mereka para ulama-ulama kita. Bagaimana mereka mengadakan acara maulid Nabi? Mereka butuh biaya. Masih mending anda terkadang kerja. Mereka guru-guru kita itu para hadirin, mereka semuanya fokus dengan dakwahnya. Terkadang ada yang saking fokusnya dengan dakwah, dengan mengajar, mereka sampai tidak sempat untuk bekerja. Tapi di saat datang bulan maulid, mereka mewajibkan dirinya untuk mengadakan acara maulid Nabi Muhammad di majelisnya masing-masing. Anda yang kerja, kenapa Anda masih mikir? Anda mungkin berpikir, wih, nanti biayanya besar Habib, menghabiskan uang yang banyak. Nah, coba para hadirin, kalau Anda punya niat yang sungguh-sungguh, Anda akan persiapkan itu dari jauh-jauh hari. Mulai masuk daripada tahun baru misalnya, Muharram atau sebelum itu bahkan. Kalau misal ini ceramah kita sampaikan di bulan Rabiul Awal, Anda belum bisa mengadakan acara maulid Nabi di tahun ini, Anda mulai dari Rabiul Tsani, ba'da mulut, Anda nabung. Ya Allah, izinkan saya untuk menabung guna ingin mengadakan acara maulid Nabi di bulan maulid tahun depan. Ya Allah, mudahkan ya Rabb. Nabung. Dan bagaimana kita lihat para hadirin, saya punya guru, saya masih ingat pernah satu hari Abu Yazin Baharun itu ingin mengadakan acara maulid Nabi sholawatan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo, yang tentunya panjenengan tahu semuanya nggih, kalau sudah Habib Syekh itu majlisan yang hadir pripun, gitu kan. Beberapa waktu yang lalu di masa Covid, beliau majlisan di Nganjuk, tidak ditebar undangan, tidak di-share undangan, yang hadir nggih panggah ribuan, gitu kan. Beliau Abu Yazin Baharun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Qawad Dakwah, ingin menghadirkan beliau di acara sholawatan para hadirin. Dan luar biasanya beliau Abu Yazin itu bilang ke seluruh para asatid yang ada di pondok pesantren dan seluruh panitia acara tersebut, bahwasanya beliau kepingin semua jamaah makan. Jadi ini acaranya Habib Syekh, jamaahnya kepingin dikasih makan. Dan beliau mikir, dan beliau katakan, makannya bukan sekedar nasi sama tiwul apa sama lodeh, ngoten nggih. Nasi kebuli, lauknya kambing. Dan saya masih ingat saat itu, ya, kita sama teman-teman itu disuruh beli kambing sama Abu Yazin. Yang berangkat beli itu waktu itu saya sama saya punya teman Habib Syafi'i Al-Mahdali dari Pontianak. Saat itu para hadirin disuruh kita menyiapkan kambing 70 ekor. Kami disuruh beli kambing 70 ekor. Tentunya kalau beli kambing 70 ekor niku saged jenengan hitung piyambak duitnya pinten ngoten nggih. Kemudian kami dengan beliau Habib Syafi'i itu diberikan oleh Ustaz Ismail itu tangan kanannya beliau uang di dalam amplop para hadirin. Ini modal buat beli kambing. Dikasih berapa? Isi amplopnya 2 juta, suruh beli kambing 70 ekor. Kira-kira lek jenengan saya suruh gitu, budal apa mboten kira-kira? Budal mboten? Karena yang nyuruh guru para hadirin yakin berangkat kita. Berangkat bismillah. Semoga orang yang kita tuju digerakkan hatinya untuk membantu pondok pesantren. Berangkat ke salah seorang peternak kambing yang ada di Pasuruan. Kemudian ya kita terang-terangan, namanya kalau tidak salah Pak Bambang, saya lupa namanya, Pak Bambang kalau tidak salah namanya. Pak Bambang, ini pondok butuh kambing 70 ekor. Oh siap Beb, siap. Tapi Pak Bambang duitnya cuma 2 juta. Oh mboten napa-napa Beb, sisane kapan-kapan. Oke. Sing penting barokah pondok.
Sisanya saged dicicil, Beb. Tenanan iki Pak Bambang, bener. Akhirnya deal beli kambing 70 ekor para hadirin. Cobi jenengan pergi ke peternak, jenengan beli 70 ekor, jenengan DP 2 juta kira-kira purun mboten kira-kira. Ya. Karena yakin kita sama guru, insya Allah Allah akan berikan jalan para hadirin. Ya. Kemudian coba dengan caranya Allah, karena ini untuk acara Maulid Nabi, menggembirakan hati Nabi Muhammad, menggembirakan hati umatnya Nabi Muhammad, menggembirakan pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, para ulama-ulama. Ya. Beliau ini Pak Bambang yang punya ternak kambing ini kepada hadirin matur ngeten. Habib, ini kambingnya dikirim hidup-hidup ke pondok atau saya sembelihkan sekalian? Saya nggih ngambil kesempatan ngene mboten. Lek mbelih ning pondok nggih kan kita panitianya nggih kita awake dhewe sing kesal nggih. Akhirnya saya bilang, "Oleh disembelihne sisan nggih alhamdulillah." Kan ngoten nggih. Wah, sudah Habib, kita sembelihkan sekalian. Nanti kita sekalian potong-potong nggih. Pokoknya tinggal datang ke sini dalam kondisi sudah terpotong semuanya dan tinggal masak saja. Wes. Alhamdulillah akhirnya di mendekati hari H para hadirin, waktu mengambil daging kambing tiba, kita pun berangkat. Naik pickup kita berangkat ke tempatnya Pak Bambang itu untuk mengambil 70 ekor kambing yang sudah dipotongi. Sampai sana diangkat sama teman-teman beliau itu yang bantu neteli daging, diangkat ke atas pickup. Kemudian kita mau pulang ke pondok pesantren, Pak Bambang bilang, "Tunggu sebentar, makan dulu. Saya sudah sembelihkan 1 anak kambing. Saya sudah sembelihkan 1 cempe. Coba. Ini utang, saya disembelih ini suruh makan kita. Nah ini kita 70 ini utang. 2 juta itu nopo nggih angsal to nggih. Ya seandainya pun dapat 1 kambing itu nggih paling yang kecil nggih 2 juta niku nggih. Ya sisanya kita sik utang sedaya niku sik tasik disembelihkan kita anak kambing yang kecil dimasakkan gulai untuk kita berdua makan para hadirin. Nah niki para hadirin, keyakinan mereka untuk menggembirakan hati Muhammad yang mendatangkan solusi dari setiap apa yang mereka butuhkan. Dan itulah keindahan para hadirin, kalau kita mau yakin untuk menggembirakan Nabi Muhammad, pasti Allah akan gembirakan kita dunia dan akhirat. Nah sekarang ayo kita yang semangat. Kalau kiranya kita tidak bisa hadir majelis maulid, tidak bisa mengadakan majelis maulid di rumah-rumah kita, minimal kita hadir para hadirin. Apa susahnya hadir? Tidak pakai biaya. Ya paling kalau jenengan rumahnya jauh nggih butuh biaya. Toh apa yang jenengan keluarkan itu gantinya yang Allah berikan kepada jenengan lebih-lebih para hadirin. Tidak mungkin sama atau bahkan mungkin lebih sedikit daripada apa yang jenengan keluarkan, tidak mungkin. Pasti gantinya berlipat-lipat ganda. Nah, sehingga kata Habib Ali juga dalam syairnya yang mengatakan, orang yang duduk di majelis maulid itu seperti orang yang berdagang. Jadi majelis maulid itu diibaratkan sama Habib Ali itu seperti pasarnya Nabi Muhammad SAW. Pasarnya Nabi itu tidak seperti pasar pada umumnya. Kalau pasar pada umumnya kadang ada pedagang yang untung, ada pedagang yang rugi. Tapi kalau kita masuk ke pasarnya Nabi Muhammad, tidak mungkin kita tidak untung. Pasti untung. Sehingga beliau mengatakan, siapapun orang itu yang masuk ke dalam majelis maulid tidak akan pulang dengan tangan yang sia-sia. Tidak akan mungkin itu. Dan beliau memperkuat dalam syairnya, "Waman ata nahwa babik maraja min daka khaib." Ya Allah, kami yakin bahwasanya siapapun yang datang untuk mendekatimu, menuju pintumu, melewati Nabi Muhammad, tidak akan mereka pulang dengan tangan kosong. Masihkah kita tidak yakin dengan ini semuanya para hadirin? Nah sehingga ayo yang pertama di bulan maulid yang semangat duduk di majelis maulid. Sisihkan waktu. Kalau anda katakan, ngapunten Habib, saya itu kadang kepingin hadir majelis maulid, tapi saya itu mulai pagi kerja Habib. Loh jenengan kira yang hadir majelis semua ini tidak ada yang kerja gitu? Kurang ajar berarti jenengan nih. Jangan dikira yang hadir majelis ini tidak ada yang kerja, semuanya kerja. Bahkan ada yang rutin istiqomah para hadirin, mereka kerjaannya kuli bangunan. Mungkin kalau jenengan dagang, jenengan tinggal tunggu di toko, nunggu pembeli datang. Ini kuli bangunan, tidak ada. Kuli bangunan itu duduk-dudukan aja, tidak ada. Gimana? Capek dari pagi mereka sampai sore, mereka kerja ngangkat berat.
berkeringat, capek, lelah para hadirin. Tapi kalau malam mereka bisa hadir di majelis maulid. Kita yang cuman bekerja mungkin hanya hitungan jam yang lebih singkat daripada mereka yang berat kerjanya, tidak bisa hadir di majelis maulid, itu bukan alasan. Sehingga kalau kita ternyata masih malas hadir majelis maulid, coba ayo kita merenung dan kita sadar, jangan-jangan bukan tidak ada kesempatan untuk duduk di majelis maulid, tapi memang Allah haramkan kita untuk duduk di majelis maulid. Karena kita ini menjadi apa istilahnya, di dalam majelis itu akan menjadi benalu. Allah tidak mau mendekatkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ayo para hadirin yang semangat hadir majelis maulid, mulai hari ini punya niat yang kuat, azam yang kuat. Ya Allah, pokoknya kalau saya dengar ada majelis maulid, saya akan hadiri itu. Kalau jenengan malas yang jauh-jauh, yang di Nganjuk saja dan sekitarnya nih, kan banyak nih majelis-majelis maulid ya. Kalau sudah bulan maulid ini hampir di mana-mana, setiap kecamatan bahkan setiap desa saling bergiliran ya, hadir di majelis maulid ya. Bahkan ada beberapa kota itu masya Allah para hadirin, sampai kalau mau bikin majelis maulid sampai bingung. Kenapa? Saking banyaknya yang ngadakan majelis maulid. Sampai ada di Surabaya itu majelis maulidnya itu sudah jadwal tahunan. Artinya apa? Kalau tanggal 1 maulid di tempatnya fulan bin fulan, tanggal 2 di tempatnya fulan, itu rutin tiap tahun. Tujuannya untuk apa? Dibuat paten semacam itu supaya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut para hadirin, mereka bisa menghadiri majelis maulid tiap hari di bulan maulid Nabi Muhammad SAW. Sama seperti halnya kalau Ramadan juga gitu di Surabaya itu. Mulai malam ganjil, kadang mulai malam 15 ya. Itu sudah ada pengajian-pengajian yang dibuat di masjid-masjid dengan jadwal yang paten. Oh, kalau malam 21 Ramadan itu selalu, mulai zaman saya masih kecil sampai sekarang para hadirin, dan mulai zaman mungkin kakek-kakek kita dulu, kalau sudah malam 21 ada apa namanya, kalau istilah orang Surabaya itu maleman. Maleman itu menghidupkan waktu malam ganjil di bulan Ramadan. Malam 21 di Langgar As-Segaf, di masjid Segaf. Nanti malam 22 di mana, malam 25 di mana, malam 23-nya di mana, malam 25 di mana, malam 27 ada di Langgar, di Masjid Serang, dan terus keliling seperti itu. Saking banyaknya yang ingin menjadwalkan maulid Nabi di rumahnya, sampai-sampai mencari waktunya itu bingung. Yang akhirnya ada maulidan waktu siang, ada maulidan waktu subuh, ada maulidan waktu sore. Coba kapan-kapan kita nyoba nih maulidan ba'da duhur di Mangundikaran. Kira-kira jenengan dugi mboten? Paling tiang ngeluyu sing semangat iki nggih. Nek teng ngeluyu pengajian kula niki maulidan ba'da duhur. Wah sing hadir nggih kata luar biasa para hadirin. Semoga istiqomah semuanya ini orang-orang ngeluyu nih nggih. Nah, cuman yang kita-kita ini yang justru malah hidup dekat dengan fasilitas yang mewah, fasilitas yang serba ada, malah tambah malas, malah tambah susah. Nah, sehingga ayo para hadirin yang semangat hadir majelis maulid. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan di bulan maulid ini menumbuhkan cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena dengan hanya cinta kepada Nabi kita Muhammad, kita bisa selamat nanti di akhirat para hadirin. Dan ciri orang yang mencintai Nabi niku adalah suka bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang yang cinta itu pasti suka menyebut-nyebut yang dicintainya. Kalau jenengan cinta dengan pekerjaan panjenengan, pasti jenengan sering menceritakannya. Kalau panjenengan cinta dengan guru panjenengan, pasti jenengan sering menceritakan guru panjenengan. Dan saya temui itu, Masya Allah, ada orang-orang itu yang luar biasa cintanya kepada guru, tanpa mereka merendahkan guru orang lain. Tapi dikit-dikit mereka ceritakan tentang gurunya ya, sebagaimana kita sering menceritakan tentang guru-guru saya. Karena apa? Karena saya cinta. Begitulah orang yang cinta. Orang yang cinta itu pasti suka menyebut-nyebut yang dicintainya. Sama kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad,
maka hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang untung dengan salawat itu siapa? Kita. Nabi Muhammad tidak butuh salawat ke Allah panjenengan, Bapak Ibu. Kok satu nganjuk ini tidak ada yang mau salawatan sama Nabi Muhammad? Tetap Nabi Muhammad itu yang mulia, tetap tidak akan mengurangi daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang butuh dengan salawat itu kita, sampai dikatakan oleh Imam Ahmad Zaini Dahlan, man fatahu saumu was salatu falyuksir minas salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang malas salat, nah niki beliau katakan ini sebenarnya untuk kita niki. Siapa orang yang malas salat, yang malas puasa sunnah, tahajud males, duha males, witir males, qobliyah ba'diyah nggih ngoten, bar Jumatan langsung ae kabur ngene ngoten. Ndak pakai qobliyah, ndak pakai ba'diyah. Kemudian puasa sunnah sama, baik yang puasa tahunan ataupun yang mingguan, Senin Kamis males, Asyura males, Tasu'a males, Arafah males, Tarwiyah males. Kata beliau, falyuksir minas salati ala nabi, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau? Karena satu salawat saja yang kita baca para hadirin akan dibalas oleh Allah dengan 10 salawat. Satu salawat kita katakan, anggaplah salawat yang paling singkat. Kita baca sallallahu ala Muhammad, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Dan apa arti salawat Allah itu? Allah ampuni 10 dosa, Allah berikan 10 pahala, Allah berikan 10 rahmat, Allah angkat 10 derajat kita. Yang kata beliau, dan semuanya itu tidak bisa didapati di dalam ibadah-ibadah yang lainnya kecuali salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksudnya Imam Ahmad Zaini Dahlan, beliau katakan bahwasannya kalau kamu malas ibadah, malas salat sunnah nggih, lek salat wajib ya cok ngomong malas, kan? Lek poso Ramadan ya cok ngomong malas. Salat sunnahnya malas, puasa sunnahnya malas, ibadah sunnah malas, coba bacalah salawat. Cuman menggerakkan lisan saja kita baca salawat ini, Tidak pakai susah-susah wudu, tidak pakai susah-susah kita harus melakukan ibadah seperti sholat atau menahan lapar, menahan haus ya. Ketika puasa cukup salawat, jenengan akan mendapatkan pahala yang sakit menambal daripada ibadah-ibadah kita yang sering kita tinggalkan ini. Obati dengan salawat. Nanti para hadirin, dengan salawat itu suatu hari nanti Allah akan berikan kepada kita hidayah yang sempurna sehingga kita bisa menjalankan salat sunnah-sunnah dan kita bisa menjalankan puasa sunnah. Jadi para ulama dawuh ngeten di dalam makalahnya, as-salatu ala nabi syaikhun liman la syaikhalah. Salawat kepada Nabi itu adalah guru bagi yang tidak punya guru. Jadi kalau kita baca salawat sama Nabi Muhammad tiap saat, berarti seakan-akan kita tiap saat sedang berguru, sedang belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengundang hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan tinggalkan salawat, eman-eman. Yang untung kita di akhirat, kita bisa selamat, dapat ridhonya Allah, sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, man sarrahu an yalqallaha wa huwa anhu radin falyuksir salata alayya. Siapa orang yang kepingin ketika menghadap kepada Allah, Allah dalam keadaan ridho kepadanya, maka hendaknya dia perbanyak salawat kepadaku. Kemudian Nabi katakan, aqrabukum minni yaum manzilatan yaumal qiyamah aksarukum ilayya shalah. Yang paling dekat nanti kedudukannya denganku di surga di antara kalian wahai umatku adalah yang paling banyak salawatnya. Dan Nabi mengatakan juga, kata Nabi, aksirus salah aliyah fa innaha nurun fil kubur, karena perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kepadaku itu cahaya di dalam kubur. Lek kalau panjenengan mati Bapak Ibu, yang bisa menyinari kuburan kita
adalah amal ibadah kita. Dan di antara banyaknya amal yang paling cahayanya bersinar adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek mungkin salate awake dhewe nggih, salat 5 waktu. Kalau seandainya mungkin dari sekian banyaknya salat 5 waktu kita yang kita kerjakan, mungkin ada 1-2 salat yang diterima sama Allah, dan itu akan menjadi cahaya di kuburan kita. Tapi karena sedikit yang diterima sama Allah, sebab salat kita yang lainnya banyak yang tidak khusyuk, sehingga cahaya itu pun juga redup para hadirin nggih. Ibarat lampu niku, lampu napa? Lampu dop niku sing kuning, wis ketap-ketip sampai mati ngoten nggih. Tapi lek sing paling bersinar salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nurun ala sirat, dan cahaya bagi kalian nanti ketika kalian menyeberangi sirat. Di akhirat yang untung kita dengan salawat. Di dunia kita pun juga untung Bapak Ibu. Jangan dikira orang yang banyak salawatnya dia tidak untung di dunianya. Di antara yang pertama, orang yang banyak salawat itu kalau dipandang, kalau dilihat menenangkan hati. Kalau dilihat tenangkan hati. Nah, coba kalau niki kita bayangkan para hadirin, kalau ini kita praktekkan di rumah tangga kita. Jenengan punya istri, tiap hari jenengan wajibkan dia baca salawat. Ibu-ibu punya suami, tiap hari suaminya suruh baca salawat, anak-anaknya suruh baca salawat. Sehingga jenengan sudah capek kerja Pak, di kantor ada masalah, tempat kerja banyak masalah, banyak beban. Pulang ke rumah, lihat wajah istri, hati tenang, kesumpekan hilang. Itulah yang kita harapkan di dalam kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepadaku dari istriku, anak-anakku yang jika aku lihat ya Rabb menjadi pelipur lara bagi hatiku. Nah, sehingga ada kerinduan untuk segera pulang ke rumah. Sumpah saya ini di tempat kerja paling enak sudah kumpul sama keluarga di rumah, sehingga pulang kita ke rumah lihat wajah anak menenangkan hati, lihat wajah istri menenangkan hati. Kemudian para hadirin, yang kedua, siapapun yang mereka membaca salawat, dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwasanya hajatnya pasti akan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, ada yang tidak punya hajat? Wonten. Sing mboten gak ada hajat wonten? Teng mriki semuanya kita punya hajat. Ngene wonten? Kalau kepingin hajatnya cepat dikabul, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang merasa rizkinya sempit, salawatlah kunci yang paling utama agar Allah memberikan kelapangan rizki kepada kaula panjenengan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shalla alayya fi kulli yawmin 500 marrah lam yaftakir abada. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sehari 500 kali, maka dia tidak akan pernah menjadi fakir selamanya. Masihkah kita mikir untuk baca salawat? Yang untung kita. Jangan pengen fakir atau pengen sugih. Oke, tak ane warga Nganjuk ira ndak pengen sugih kita niki. Wis tak tungane fakir kabeh iki. Ngoten nggih. Pengen sugih atau pengen fakir? Baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga katakan dalam hadisnya, man shalla alayya, siapa orang yang bersalawat di dalam sehari kepadaku alfa marrah, 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, dia tidak akan mati kecuali Allah sudah perlihatkan terlebih dahulu tempatnya di surga. Sebelum Allah cabut nyawa kita, Allah tunjukkan kita, Hasan, ini loh surgamu. Nah, niki lho Ustaz Asrar surga panjenengan. Niki lho Ustaz Andi surga panjenengan. Niki lho Yai Khudari surga panjenengan. Tunjukkan dulu sama Allah, baru setelah itu Allah cabut nyawanya. Kalau sudah ditunjukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti mati kita husnul khatimah. Nah, sehingga orang yang banyak baca salawat pasti matinya baik. Pastinya matinya baik, seperti tadi yang kita kisahkan para hadirin. Si preman yang bikin maulid Nabi, tiap tahun dia adakan maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, sampai tiba saatnya Allah menghendaki untuk mengambil dirinya. Allah mewafatkan dia para hadirin. Ketika dia meninggal para hadirin,
satu kota Basrah. Ini preman tinggal di kota Basrah. Basrah itu di Irak. Semerap Irak nggih. Dereng. Nah, kalau kasih ancar-ancare nggih. Irak niku nggih nganjuk ngilen sekedhik nggih. Mangke tutuk Irak jenengan nggih. Di Irak itu ada kota Basrah. Nah, ini preman tadi yang saya ceritakan itu di kota Basrah. Ketika meninggal nih preman para hadirin nggih. Di kota Basrah, bukan satu desa nggih, bukan satu kecamatan. Satu kota Basrah, semuanya warga kota Basrah itu mendengar suara yang berkata, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hadirlah kalian untuk memakamkan jenazah daripada hambaku itu. Fa innahu wali min auliyai, karena sungguhnya hambaku itu adalah kekasihku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengar. Suara itu tidak ada satupun orang yang tahu dari mana sumbernya. Tapi semua orang ketika berkumpul untuk memakamkan jenazah si preman ini, semuanya saling bertanya dan berkata, bercerita, apakah kamu dengar suara untuk mengajak kita hadir di pemakaman ini? Iya, saya dengar. Semuanya mengatakan seperti itu. Semuanya sepakat kalau di kota Basrah itu mendengarkan suara yang sama dengan kalimat yang sama diucapkan para hadirin untuk menghadiri pemakaman jenazah si preman. Preman dimakamkan oleh satu kota. Coba bayangkan. Preman nih dimakamkan satu kota, warga satu kota para hadirin. Nah, kemudian sampai akhirnya mereka pun penasaran, lu kok iso gitu? Preman tapi yang makamkan segini banyaknya. Preman yang ketika dia meninggal muncul suara yang entah dari mana sumbernya, meminta kepada seluruh para penduduk Basrah untuk menghadiri pemakamannya. Akhirnya ada satu warga yang soleh di malam harinya bermimpi ketemu sama si preman ini, Bapak Ibu. Tanya warga ini, wahai fulan, kamu ini kan orang yang di kampungmu tidak disukai sama warga. Kamu ini orang yang tidak disukai oleh orang-orang yang tinggal di sekitarmu, karena kegiatanmu tiap harinya adalah hal-hal yang negatif. Lantas bagaimana bisa Allah jadikan kamu meninggal dan kau dikuburkan oleh banyak orang seperti itu? Apa rahasianya? Kemudian preman itu mengatakan, karena aku setiap datang bulan Rabiul Awal, aku selalu mengagungkan Nabi Muhammad dengan mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya ini para hadirin sudah menjadi budaya, kebiasaan orang-orang terdahulu. Makanya jangan coba lihat, ada beberapa daerah dan ini termasuk ya alhamdulillah masih patut untuk kita syukuri ya. Walaupun mulai banyak umatnya Nabi Muhammad yang malas bikin maulidan, ada beberapa daerah itu yang masih kental dengan budaya-budaya ulama-ulama terdahulu yang mereka mengadakan acara maulid Nabi kelilingan ya, di rumah-rumah ya. Saya pernah mendapati itu para hadirin ya, di Majalengka ya. Pernah satu hari itu saya dapat undangan ya, undangan maulid Nabi di Majalengka. Semerap Majalengka jenengan. Napa nggih mboten semerap sisan? Majalengka niku pundi? Jawa Barat. Jawa Barat. Ada undangan maulid, saya diminta untuk ngisi tausiah para hadirin. Begitu saya hadir, itu hati saya kaget para hadirin. Kenapa? Yang ngadakan acara maulid itu rumahnya gentengnya miring hampir rubuh. Disangga sama kayu ngeten. Kersane mboten rubuh niku gentengnya. Ngadakan acara maulid Nabi nggih. Ya Allah, ini teguran keras nih ya. Buat yang punya duit banyak nih, dikasih sama Allah gaji tetap nih, tapi malas bikin maulid Nabi nih. Kemudian saya juga pernah safari maulid di Kalimantan para hadirin nih. Di satu desa yang di pelosok sekali nih. Perjalanan kalau tidak salah dari bandara waktu itu ada mungkin 6 sampai 7 jam mungkin ya, saya lupa itu. Nih, pokoknya lama sekali. Sampai kaki saya itu benar-benar capek duduk di mobil itu. Okay. Acaranya pagi para hadirin. Saya sampai di bandara kalau tidak salah waktu itu sore hari, tengah malam saya sampai di lokasi, saya tidur di rumah salah seorang yang panitia yang mengundang. Kemudian acaranya besok pagi. Acaranya besok paginya, jam 9 pagi kalau tidak salah waktu itu. Acara di masjid.
Dibuat acara maulidan, baca maulid, kemudian saya tausiah. Selesai tausiah, para hadirin ramah tamah, ya, makan. Selesai itu datang nih kawan saya ini panitia nih mengatakan, Habib sebentar lagi pindah ke acara selanjutnya. Oh, masih ada acara lagi? Ya Habib. Di mana acaranya? Di sini dekat, sebelah masjid. Nah, jadi dari masjid semua jamaah pindah ke rumah warga. Rumah warga itu ada dekat masjid. Jadi tadi di masjid baca maulid bersama-sama dengan warga kampung. Setelah itu dari masjid pindah ke rumah warga. Pindah ke rumah warga. Di situ kita baca maulid lagi. Yang hadir ya orang-orang itu lagi, para hadirin. Bukan berubah orang. Yang hadir ya yang tadi di masjid itu. Baca maulid, selesai tausiah lagi, para hadirin. Nah, selesai tausiah, ramah tamah lagi, makan lagi. Wah. Coba dalam waktu singkat ini sudah makan berkali-kali. Makan lagi selesai. Panitia bilang, Habib sebentar lagi pindah lagi ke sebelah. Di sebelah pindah lagi, baca maulid lagi. Ya orangnya itu lagi, para hadirin. Wah, hebat ini. Seharian maulidan, para hadirin. Sampai saya itu kewalahan. Sampai saya itu kecapean. Sampai di saat itu para hadirin dari Kalimantan, ya saya tahun berapa saya lupa ya. Dari Kalimantan itu harusnya saya jadwal saya ke Tegal. Dari Kalimantan saya ke Tegal. Dari Tegal kemudian saya ke Pemalang. Dari Pemalang kemudian Cirebon. Itu jadwal safari. Gara-gara jadwal yang di Kalimantan ini para hadirin hanya sampai mentok di Pemalang. Di Pemalang itu pun ada 2 acara, yang satu saya batalkan, saya tidak jadi hadir ya. Biar diisi sama para habaib yang lainnya yang ada di Pemalang. Yang Cirebon jelas kita batalkan. 3 hari saya istirahat di Tegal. 3 hari saya sakit, ngedrop di Tegal. Berdiri langsung jatuh, berdiri jatuh, tidak bisa, sehingga tidak bisa pulang. Sampai telepon orang tua, saya bilang suruh sabar, jangan khawatir, tidak usah dijemput, saya tak istirahat saja. Kasih waktu 3 hari, siapa tahu 3 hari saya akan kembali pulih. Akhirnya 3 hari saya mencoba untuk jalan-jalan di tempat saya nginap itu. Alhamdulillah kok ternyata masih kuat para hadirin. Akhirnya saya beli tiket pulang kembali ke Surabaya. Surabaya sampai akhirnya kita berobat ke rumah sakit. Ini para hadirin, sebab mereka yang luar biasa mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka lakukan itu? Kenapa mereka persiapkan acara maulid sampai sedemikian rupa? Karena ingin rumahnya keberkahan Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, tidaklah dibaca daripada maulid Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi Muhammad hadir di majelis maulid itu. Coba jenengan bayangkan, kira-kira oleh omai panjenengan ditamui Nabi Muhammad, bunga nawatan, senang tidak kira-kira? Oh, jangankan ditamui Nabi Muhammad, ditamui sama ulama, guru kita saja kita senangnya sudah luar biasa. Apalagi kalau yang datang ke rumah kita Nabi Muhammad, para hadirin. Gimana cara menghadirkan Nabi Muhammad? Baca maulid di rumahnya. Nabi Muhammad pasti hadir. Yang mengatakan ini orang-orang yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Imam Ali bin Abdul Attas, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas ini Bapak Ibu mulai kecil tidak bisa melihat, buta. Tapi Allah ganti daripada buta matanya itu dengan mata hati yang lebih tajam daripada mata zahirnya. Sehingga sampai diceritakan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas itu Bapak Ibu pernah satu hari diundang oleh orang yang kaya raya untuk makan siang bersama. Kondisi beliau tidak bisa melihat. Sampai di rumah si kaya tiba-tiba datang badai, angin kencang. Karena kalau sudah ada angin kencang di daerah Timur Tengah itu pasti debu akan berterbangan. Yang akhirnya apa? Semua pintu dan jendela ditutup sama si orang kaya ini, supaya debu tidak mengganggu acara makan siang bersama Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian para hadirin, ternyata di bawah itu masih banyak ventilasi yang menyebabkan debu masih masuk melewati ventilasi rumah. Yang akhirnya Sahibul Bait mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Imam, bagaimana jika kita makan-makannya di atas, di lantai 2, supaya tidak terganggu dengan debu, karena di lantai 2 insya Allah lebih aman. Akhirnya pindahlah makan siang ke atas para hadirin. Ketika sampai di atas, semua jendela ditutup rapat para hadirin. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan kepada yang punya rumah,
Pak, buka jendelanya. Kata beliau, ya Imam, ini lagi banyak debu di luar berterbangan. Kalau dibuka nanti kotor, makanan kita akan tercampur dengan debu-debu. Kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, buka jendelanya, segera buka, cepat buka. Akhirnya dibuka karena nurut sama Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dibuka, para hadirin, ternyata apa? Orang kaya ini di rumahnya punya kolam renang. Ada kolamnya. Dan ternyata anak daripada sahibul bait, daripada orang kaya ini dalam keadaan sedang tenggelam di kolam renang. Tidak ada satupun orang yang melihatnya karena semua pintu dan jendela ditutup semuanya. Akhirnya si kaya itu melihat anaknya tenggelam, langsung lari ke bawah menyelamatkan anaknya itu tadi. Dan akhirnya anaknya selamat. Nah, ini Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas diberikan maqamul mukasafah oleh Allah, dibuka pintu hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang dibuka hijabnya oleh Allah, mereka bisa melihat kehadiran Nabi kita Muhammad. Apa bisa, Bib? Nabi kan sudah meninggal. Nabi sudah katakan dalam hadisnya, Bapak Ibu, man ra'ani fil manam fasayarani yaghdhah. Siapa orang yang pernah melihatku di dalam mimpinya, maka suatu hari dia akan melihatku secara terang-terangan, melihatku secara sadar. Jadi Nabi Muhammad itu wafat jasadnya, tidak wafat rohnya. Nabi Muhammad ada. Bahkan sampai sekarang Nabi yang mengatakan, kalau panjenengan niki punya amalan, setiap hari Kamis atau Jumat disodorkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi itu tahu perbuatan kita selama seminggu ini, para hadirin. Ya. Mulai malam Jumat kemarin, malaikat datang nih, ya Muhammad, amalnya Hasan. Ya. Coba lihat umatmu ini. Ini amalnya Fulan bin Fulan, amalnya Fulan bin Fulan. Kalau Nabi dapati amal umatnya baik, Nabi tersenyum bahagia, para hadirin. Nabi bersyukur kepada Allah. Tapi jika Nabi dapati amal umatnya buruk, Nabi Muhammad sedih. Nah, sehingga Nabi katakan, jangan kau buat sedih orang-orang yang sudah meninggalkan kalian. Yang sedih bukan hanya Nabi, yang sedih orang tua kita, leluhur-leluhur kita, kakek nenek kita ikut sedih di saat ternyata didapati di catatan amal kita selama sepekan ada kemaksiatan di situ, para hadirin. Bahkan orang tua kita yang sudah meninggal, mereka ketika melihat amal kita buruk, mereka berdoa, kata Nabi Muhammad, Allahumma la tumidhum, Allahumma la tumidhum. Ya Allah, jangan kau wafatkan mereka sebelum kau berikan hidayah kepada mereka, sebagaimana dahulu kau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Jadi datuk-datuk kita, leluhur-leluhur kita itu semuanya tahu amal perbuatan kita, dan sedih kalau ternyata amal perbuatan kita adalah kemaksiatan. Dan mereka berdoa, ya Allah, dulu kau berikan hidayah kepada saya sehingga saya selamat daripada fitnahnya dunia. Itu anak cucuku, ya Allah, selamatkan. Ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad, para hadirin. Nah, sekarang para hadirin, bukan hal yang mustahil mereka orang-orang yang sudah dibuka maqamul mukasafah oleh Allah, hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melihat Nabi Muhammad secara yaqdzah. Yaqdzah niku sadar, bukan tidur. Nah, sehingga mereka mungkin melihat ketika Maulid Nabi, ternyata Nabi kita Muhammad hadir di majelis Maulid. Oleh karenanya mereka orang-orang yang luar biasa itu mengadakan acara Maulid Nabi, padahal rumah mereka sederhana. Rumah mereka bukan bertembok bata yang mahal seperti rumah kita. Rumah mereka, para hadirin, bukan tingkat seperti rumah kita. Rumah mereka dari kayu, mereka adakan Maulid Nabi Muhammad. Itu di Kalimantan, itu rumah mereka kayu. Ya, seperti adatnya orang Kalimantan itu loh. Cuma diadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga ayo yang semangat di bulan Maulid, kita terus hadir majelis Maulid. InsyaAllah siap guys, saya hadir majelis Maulid ya. Nah, semangat hadir majelis Maulid. Kemudian perbanyak baca salawat, minimal 500 kali ya. 500 kali siap buatan kira-kira? Siap ya. Tidak usah yang panjang-panjang, yang ringan-ringan saja. Sallallahu ala Muhammad ya. Sudah singkat sekali itu, sallallahu ala Muhammad. 500 kali jenengan dapat jaminan dari Nabi Muhammad tidak akan pernah fakir selamanya. Tapi jenengan istiqomahkan, dalam waktu yang singkat jenengan akan dapati perubahan di dalam urusan rizki panjenengan, insyaallah ya. Yang punya hutang akan segera Allah lunasi, yang sempit rezekinya akan Allah lapangkan rezekinya, yang belum punya rumah insyaallah segera punya rumah sendiri. Coba perbanyak baca salawat. Itu semua kuncinya, para hadirin. Kunci semua daripada ijabahnya Allah terletak di salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga yang hadir di malam hari ini Allah jadikan kita semuanya orang-orang ahli salawat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Kita sebelum kita tutup dengan doa para hadirin, sebelum kami mengumumkan, jangan lupa diingat-ingat para hadirin persiapan dari sekarang. InsyaAllah Majlis Asy-Syifa Tulung Agung akan mengadakan acara haul Abuya Hasan Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Ghawa Dakwah, tempat kami belajar, guru daripada para guru ya, yang insyaAllah akan kami adakan sekaligus dalam rangka Maulid Nabi dan Milad Majlis Asy-Syifa yang ketiga di Tulung Agung ya. Diadakan di tanggal 19 November InsyaAllah akan diadakan di tanggal 19 November hari Ahad pagi ya. Hari Ahad pagi jam 7 atau setengah 8 acara sudah dimulai sampai selesai, dan insyaAllah akan dihadiri oleh guru-guru mulia termasuk daripada putra Abuya Hasan Baharun Al-Habib Segaf Ibnu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dari Pondok Darul Ghawa Dakwah Bangil Pasuruan. Untuk umum muslimin muslimat, kami sangat berharap semua jamaah di tempat rutinan kami saged sedaya bidal di acara tersebut nggih. Insyaallah termasuk Mangun Dikaran. Siap nggih berangkat nggih? Nah, mungkin dikondisikan ada kendaraan yang diberikan rezeki lancar. Jika ada jamaah yang mungkin kerepotan untuk membayar kendaraan, monggo jenengan saged napa niku membiayai mereka yang tidak punya biaya untuk pergi ke Tulung Agung agar jenengan dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Kemudian para hadirin, yang kedua kami mohon Fatihah dari panjenengan sedaya untuk program Majelis Asy-Syifa di Tulung Agung. Yang pertama program pembangunan yang saat ini minggu Ahad kemarin itu ada minus kira-kira 27 juta ya. Nah, insyaallah, tapi saya yakin dengan berkah Fatihah panjenengan sedaya Allah akan cukupi semuanya insyaallah ya. Kemudian juga pelunasan tanah wakaf Majelis Asy-Syifa yang kira-kira membutuhkan biaya kekurangan 200 jutaan ya. 200 jutaan, dan dalam waktu singkat ini, dalam waktu dekat ini yang mendesak harus kita lunasi adalah 167 juta. Jadi itu tanahnya ada dua para hadirin yang kita beli. Ada satu 110 ru luasnya, yang satu ada 83 ru setengah. Nah, yang 83 ru setengah ini harus kita lunasi dalam waktu dekat ini dengan total 167 juta. Nah, insyaallah saya yakin dengan Fatihah panjenengan juga Allah akan kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga insyaallah nggih. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi sirril Fatihah. Dan yang terakhir para hadirin, program umrah non profit bersama kami. Monggo ingkang badhe nderek umrah, program ini program umrah yang kita tidak mengambil keuntungan. Program ini murni semata-mata kita ingin membantu umatnya Nabi Muhammad agar bisa sampai ke Mekah dan Madinah dengan biaya yang lebih ringan, lebih murah daripada travel pada umumnya insyaallah. Karena mampunya kita hanya seperti ini para hadirin. Kalau keinginan hajat saya kepingin mengumrahkan semua jamaah Mangun Dikaran ini. Kepingin saya, makanya jangan dungak niku dadi tiyang yang miliarder ngoten nggih. Mangke giliran umurane nggih. Nah, tapi apa daya saat ini mampunya hanya bisa membuat program dengan harga yang di bawah umumnya harga umroh para hadirin. Tapi walaupun harga kita murah, tapi insyaallah tidak murahan, kita akan tetap mengutamakan fasilitas yang baik untuk setiap jamaah dan termasuk hotelnya. Bukan karena murah kemudian hotelnya jauh, ada yang murah sekali para hadirin. Kemarin Maret ya, kita itu terhitung murah ya, 27 juta ya. Ada baru-baru ini saya ditawari kira-kira 29 juta ya. Tapi hotelnya jauh ya. Harus naik bis dulu kalau mau ke masjid. Wah repot repot, capek ya, butuh biaya lagi. Nah ini ndak, kita tidak pakai program yang semacam itu. Kita kepingin hotelnya dekat yang kira-kira kita bisa lampaui dengan jalan kaki. Jadi kita buat program yang ketiga, sudah berjalan 2 kali program umroh tidak pakai untung. Saya tidak ambil untung untuk pribadi saya, teman-teman yang berjuang, yang mencatat, yang berkhidmah, yang mengantar panjenengan dari Tulung Agung ke Juanda, Juanda Tulung Agung, semuanya tidak ada yang digaji. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala, membantu, ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Nah, cukup dengan biaya 32 juta umroh bersama kami dengan program 16 hari.
16 hari 32 juta dengan ziarah Taif. Jadi sudah ziarah Taif dan itu sudah masuk semuanya, makan 3 kali, kemudian hotel di Mekah, hotel di Madinah yang dekat dari masjid yang kita bisa lampaui dengan jalan kaki ke masjid, dan juga para hadirin biaya perjalanan panjenengan beserta makannya dan manasiknya yang ada di Tulung Agung, dan perjalanan dari Tulung Agung ke Juanda, Juanda Tulung Agung nanti waktu pulangnya. Itu sudah semuanya masuk di 32 juta. Yang tidak masuk hanya buat paspor. Karena pasporan itu kalau panjenengan kan kedah daftar piyambak, harus ngurus sendiri dengan data-data kita. Tapi kalau kiranya ada jamaah yang kesulitan, nanti akan dibantu pasporan. Yang kesulitan untuk bikin paspor sendiri akan dibantu oleh teman-teman yang mereka membantunya pun juga tidak memungut biaya. InsyaAllah mereka semuanya ikhlas lillahi ta'ala membantu panjenengan sedaya. Yang ngersakaken umroh bersama kami, InsyaAllah keberangkatannya Januari, awal Januari 2024. Awal Januari 2024 bersama kami dan istri kami, dan juga para hadirin yang ngersakne daftar langsung segera mendaftar karena kuotanya terbatas. Kemarin kita berangkat Maret 3 bis, itu pun aslinya 1 bis. Kemudian masih banyak yang ingin ikut, tambah lagi 2 bis. 2 bis masih banyak yang pengen ikut, akhirnya 3 bis. 3 bis juga masih banyak yang daftar. Saya sudah katakan kepada Pak Haji, cukup Pak Haji, makanya kita yang keteteran, kita yang kebingungan untuk menjangkau para jamaah yang kalau kebanyakan. Sehingga yang ingin mendaftar langsung bisa menghubungi Pak Haji Mursodo, atau kalau warga Mangundikaran atau warga Nganjuk sakit menghubungi Satur Hamdi atau Ustaz Asal atau Ustaz Andi, nanti bisa disambungkan ke Pak Haji Mursodo insyaallah. Dan semoga yang hadir sakit umroh sedaya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kita baca suratul Fatihah karena sudah malam para hadirin, 10:30. Kita niat dengan suratul Fatihah, semoga yang hadir Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, santri-santri kita, dan anak-anak kita, dan semua orang-orang kita cintai. Dan semoga yang hadir di majelis yang mulia ini dengan berkahnya maulid, berkahnya bulan Rabiul Awal, berkahnya Nabi Muhammad, yang punya hajat Allah kabulkan hajat kita semuanya, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah segera lunasi hutang-hutangnya, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, Allah berikan kepada kita semuanya rezeki yang banyak, dan Allah jauhkan kita dari yang haram. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, hidayah untuk istri kita, hidayah untuk anak-anak kita, hidayah untuk orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa segera bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, mencium tangan suci Sayyidina Muhammad, meminta nasihat dari Sayyidina Muhammad. Dan semoga Allah takdirkan kita semuanya bisa menjalankan ibadah haji dan umrah, berziarah Makkah dan Madinah, berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah cabut nyawa kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah bi jahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Dan untuk jadwal selanjutnya yang terdekat di mana? Selasa, Tanjung Anom. Selasa malam Rabu besok di Tanjung Anom. Maka coba dilihat di grup Jamaah Asyifa, insyaallah nanti akan di-share alamat lengkapnya. Engkang dereng bergabung saged bergabung di grup Jamaah Asyifa. Kemudian para hadirin jangan lupa malam rutinan akbar. Rutinan akbar di Majelis Asyifa setiap malam Senin Kliwon. Kami juga berharap kehadiran panjenengan sedaya. Alhamdulillah niki jamaah-jamaah Nganjuk banyak yang hadir kalau rutinan akbar. Tinggal yang belum hadir saya tunggu kehadirannya. Mangke kula absen mangke malam Senin Kliwon nggih. Kula absen mangke lek jenengan boten dugi kula tak bolos mangke nggih. Insyaallah semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء
الدموع سبيل مريح تنهد يا